Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas lagi di dunia gadget, dimana head to head di kelas mid range yang harganya sekitar 7 juta sampai 8 juta. Ini dia ada generasi terbaru Samsung A7 III 5G dengan Oppo Reno 7 5G. Memang termahal di Oppo. Gila ya, si Oppo berani nantangin dengan ngeluarin bandrol harga yang jauh lebih mahal. Jauh sih enggak, cuman dia berani ngeluarin gadget yang bener-bener nantangin. Kalau dulu saya masih inget ya, kalian teman-teman sendiri lihatlah dari perkembangan teknologi sekarang, gadget di Samsung beberapa tahun terakhir kemarin itu bisa dibilang di kelasnya, dari baik yang low, mid sampai high end, selalu menghadirkan kelas-kelas handphone yang dimana budgetnya itu nggak murah sob. Tapi si Oppo kali ini, I don't know, dia mau kayak menantangin kelas-kelas yang di mid range ini dari segi harga. Tapi bagaimana dengan kualitasnya, dengan fitur-fiturnya? Kalian yang memberikan penilaian sendiri. Saya akan comparekan, kalian langsung aja cek dari perbedaan-perbedaan nanti kalian skornya kalian berapa, tapi saya akan memberikan tabel skor sendiri untuk kedua gadget ini. Langsung saja kita ulas kedua gadget ini, di mana kalian mungkin udah menerima THR dan berencanakan beli gadget baru, mungkin udah cocok waktunya milih antara kedua gadget ini, mana yang cocok buat kalian guys. Pertama saya mau membahas dari kemasan yang disuguhkan ya. Dari harga memang terpaut lumayan, dimana Oppo lebih mahal. Tapi kalian bisa lihat generasi Samsung yang semakin tipis, dimana dengan kata lain udah nggak ada charger coy. Maaf, ini udah kita unboxing terlebih dahulu, dan ini device-nya yang notabene hampir sama dengan device sebelumnya. Dan I'm so sad to hear bahwa Samsung mulai nggak pakai chargeran ya toh, cuman dapat kabel jack audio bla bla bla. Kita ngeliat juga di sini nggak ada namanya adapter jack audio, padahal di generasi Samsung ini udah nggak pakai jack audio coy. Nanti kita lihat bahas desainnya. Oke, dari untuk kemasan yang diberikan, yang disuguhkan Samsung, saya bisa bilang di sini memang Samsung sedikit kalah dengan Oppo, di mana si Oppo ini mampu memberikan penawaran yang sedikit lebih lengkap, di mana dalam kemasan itu kita masih dapat, ini handphonenya udah pasti kita ulas semua. Yang belum nonton silahkan klik link di atas ya, saya udah untuk Oppo Reno 7 udah bahas. Kemudian di dalam kemasan ini juga kita masih dapat case-nya ya kan, dapat case, SIM ejector pasti ya kan. Di sini ada SIM ejector di sini. Bentar. Nih, ada SIM ejector yang modelnya bulat kayak gini, sedangkan Samsung lonjong. Dari kelengkapan unggul si Oppo menurut saya. Apalagi dilengkapi charger yang udah lumayan cepat, 65 watt. Super Vogue ya, kabel USB Type C. Dan that's all. Untuk dari kemasan saya bilang si Oppo jauh lebih unggul dibandingkan si Samsung yang hanya ini doang, yang cukup mengecewakan sih bagi saya ya, untuk generasi Samsung. Memang mungkin dengan alasan mereka mau go green ke apa, bedakan ingin go green dengan pelit. Nah itu dia. Ini dia untuk kemasan yang kalian dapatkan di kedua handphone ini guys. Kalau kita ngomongin dari segi body, Samsung memang lebih besar, dimensinya lebih besar dan sedikit lebih berat. Namun dia dengan dimensi lebih besar ini bisa dibilang lebih ringan karena bagian belakangnya menggunakan bahan polikarbonat. Namun kalau ngomongin desain, saya lebih suka di Oppo yang lebih kekinian, tapi nggak ada sertifikat IP-nya, sedangkan Samsung masih menggunakan IP67 guys. Oke, pertama dari bagian bawah kita bisa lihat ada speaker grill Type C, kemudian ada mikrofon, masih ada kita jumpai jack audio. Nice. Di bagian sampingnya ini ada untuk volume ya, tombol volume, kemudian ini ada tempat
SIM card nanti SIM tray-nya. Di sini ada mikrofon kecil dan tombol power. Sekaligus saya memperlihatkan untuk bagian SIM card-nya guys. Boom. Di Oppo menggunakan SIM card-nya udah seperti ini. Nah, keren ya. Dia bisa dual SIM. Di sini di bagian belakangnya ini bisa untuk micro SD. Sekarang kita lanjut di Samsung. Desain Samsung seperti ini, dimana bagian bawah kita bisa lihat ini nggak ada jack audio, speaker grillnya, kemudian Type C, kemudian mikrofon di sini. Di bagian samping polosan tidak ada apa-apa. Di sini mikrofon dan juga untuk SIM cardnya di bagian sebelah satu sisi kanannya ada tombol power dan juga volume. Kita lihat di bagian SIM cardnya guys. Ucah. Kita lihat. Nah, ini masih menggunakan hybrid. Nah, kalau dari sisi SIM card, saya lebih milih dari pengembangan fitur di Oppo, di mana dia bisa dual SIM card. Kalau ini sih harus gantian. Kalian mau SIM 1, SIM 2, berarti it's mean kalian nggak bisa menggunakan memory card. That's all. Cuman ini nggak pengembangan. Samsung, please deh. Please Samsung. Kalau itu, menurut saya unggul di Oppo. Dari desain, itu relatif kalian pilih yang mana. Oke. Selanjutnya, seperti biasa, tes kualitas layarnya, di mana kedua handphone ini memiliki kecerahan peak-nya yang 800 peak sama-sama. Tapi kalian bisa lihat dari blue-nya di langit, dan ini sama-sama saya atur kecerahannya semua di maksimal ya. Jadi kalian bisa lihat perbedaan warna, kontras, dan saturasi yang berikut data spesifikasi kalian juga bisa lihat, di mana si Oppo memiliki kerapatan atau density yang lebih bagus dibandingkan si Samsung. Ya, meskipun menggunakan layar Super AMOLED, sedangkan si Oppo yang masih menggunakan AMOLED. Kelebihan di Samsung itu refresh rate-nya sudah 120, sedangkan si Oppo masih 90. Nah, kalau kondisi seperti ini kalian bisa lihat yang warna hitam di Super AMOLED itu lebih dark, lebih gelap dibandingkan si AMOLED di Oppo. Ya, ini unda-undi salah satu keunggulan di mana hasil pencahayaan kontras saturasi di Oppo menurut saya ya bisa lebih dapat. Kalau detail sih sama-sama detail, tapi kalau saya kecerahan detail warna saturasi coloring brightness-nya itu saya cenderung suka di Oppo karena dia layarnya ternyata sudah support HDR+. Nah, itu yang membuat warna colornya itu pop up. Nah, kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri. Kalau menurut kalian milih layarnya si Samsung atau si Oppo? Di mana Oppo punya kelebihan warnanya lebih ngejreng, lebih dapatlah karena ada HDR 10-nya. Sedangkan di Samsung itu refresh rate-nya 120. Jika saya suruh milih, saya mending mungkin milih Samsung karena untuk kedepannya refresh rate 120 itu punya sensasi, apalagi kalian juga main gaming, itu akan sangat berpengaruh. So, silakan sampaikan komentar kalian antara dua layar ini. Oke, kita mau cobain testing kualitas audio di Oppo terlebih dahulu nih. Oppo Reno, dimana masih menggunakan belum menggunakan speaker yang stereo dan satu speaker di sini aja. Langsung saja kita cobain guys. Oke, sekarang giliran si Samsung, kita akan coba kualitas suaranya gimana. Dia udah menggunakan speaker yang stereo.
Wow, nggak nyangka suaranya lebih bombastis. Memang karena ya speakernya stereo dari grill bawah sama di earpiece ini dia penggabungan. Menurut saya jadi untuk kualitas suaranya, kualitas audio di Samsung A73 5G lebih unggul dibandingkan Oppo yang masih ya mono, guys. Kalau kalian dengerin langsung gimana? Lebih enak di Samsung atau di Oppo? Silahkan sampaikan komentar kalian. Harusnya dia dong, karena udah bassnya bombastis banget kalau kita dengerin, guys. Sekarang mau testing performa aja deh. Nah, kalau kalian jadi kita sudah testing dari kecerahan dan displaynya, sekarang mau lihat renderingnya. Sama videonya sama 4K 60 fps dan itu video dari Samsung S21 SE. Nih warna birunya ya, beda ya. Wow, di sini kelihatan berbeda. Wow, surprisingly di mana bisa saya bilang MediaTek Beat mengalahkan performa ini. Kita belum lihat hasilnya memang, tapi di sini kita bisa lihat di Oppo masih mampu memunculkan opsi Ultra 4K-nya. Pengaturannya pun bisa sampai 60, bisa sanggup cuy. Di Samsung surprise banget di mana pengaturannya maksimal di 60 fps. Oke, kita bikin disamakan aja deh ya. Di Full HD kita bikin 60 fps juga. Oke. 1, 2, 3. Lebih ngebut di Oppo 87. Ini kita selesai. Boom, selesai. Seingat saya kalau kalian bisa nonton video sebelumnya, di Oppo waktu ngerendering 4K 60 fps itu 2 menitan lebih. Memang selesai ya, boom. Nah, gimana menurut kalian guys untuk performa dari kedua handphone ini? Ya kalau saya bilang unggul, menang performanya di Oppo dengan MediaTek 900-nya guys. Testing terakhir seperti biasa di kameranya. Kalian bisa lihat sendiri spek kameranya di Samsung ada peningkatan menjadi 108 megapiksel. Kamera depan itu sama-sama 32 piksel. Cuman di Samsung minus udah telemakronya. Namun dari spek yang di atas kertas mungkin unggul di Samsung. Hasilnya apakah bagus di Samsung atau di Oppo? Kita lihat sama-sama. Untuk di selfie kamera di Samsung ada dua pilihan ya, wide angle sama normal, dan sehingga saya di Oppo nggak ubah, sehingga saya lihat udah wide angle di Oppo. Kemudian ini yang beautify, kalian bisa lihat lebih mulus mana, tapi kayak lebih terang di Oppo. Selanjutnya untuk bokehnya sama-sama bagus, cuman lebih terang bagus di Oppo. Lanjut di kamera belakang, ini yang HDR di Samsung agak ada bayangan-bayangan gitu ya. Kemudian ini lanjut lagi di wide angle sampai zoom, kalian bisa lihat dari warnanya, detail kontrasnya itu menurut saya pribadi saat di indoor gini bagus di Samsung. Lebih hidup lah warnanya. Nah kan dari bunga ini kelihatan ya dari zoomingnya ya. Kemudian kita lanjut lagi di wide angle di ruangan, tapi yang belakangnya cahaya. Ini kalian bisa lihat Samsung awal-awalnya gelap kayak gini, Oppo lebih unggul. Boom, malah ada saat di zooming ini unggul malah di Samsung menurut saya. Kita cobain lanjut lagi di outdoor, hasilnya seperti ini, wide angle lebih bagus di Oppo, kemudian normal shoot hampir sama. Pada saat zoomingnya itu lebih dapat warnanya di Samsung, mantap, vivid. Kemudian normal gini, bukan normal, ini yang bokeh di belakang ini bagus sama-sama, tapi saya lebih suka di Samsung lebih bokeh ya. Normal shootnya kalian bisa lihat warna daunnya dan makronya. Boom, Samsung lebih dekat, tapi di Oppo warnanya lebih hidup. Oke guys, ini berikut kita bisa lihat untuk hasil resolusi besar di Oppo Reno 64 megapiksel, di mana di Samsung sebelah kiri itu 108 megapiksel. Dan ini metadatanya saya keluarkan dulu. Resolusi 64 mega itu menghasilkan size-nya 9,61 mega, sorry. Kemudian untuk yang 108 mega itu 15,44 mega. Ya, bukaan lensanya f1.8. Kurang lebih untuk ISO-nya sama semua. Cuman ini saya menjadi concern saya adalah kalian bisa lihat dari warna bunga di sini ya. Kalau saya lihat langsung seperti ini, kalian bisa lihat sama-sama. Itu warnanya lebih dapat di Samsung ya, 108 megapiksel. Kemudian di logo Apple yang di sini kita juga bisa lihat warnanya. Jadi lebih hidup di Samsung warnanya. Sekarang kita zoom.
108 megapikselnya maksimal seberapa? Oke, bisa segini. 64 megapikselnya. Kita lihat di bunga juga. Oke, bisa juga lebih gede. Wow, keren. Cuman detailnya supaya lebih fair kita segini aja. Nah, oke, kita samakan dan voila, kalian bisa lihat detailnya. Yes, bagus di Samsung. Karakter warnanya I like it di Samsung. Bunga yang gede ini, lebih dapat ya warnanya tuh, detail-detail urat-urat serat-serat di daunnya tuh lebih kelihatan gitu loh. Jadi untuk megapiksel besar 108 megapiksel di Samsung, yes, lebih unggul menurut saya guys. Kalau kalian bagaimana? Setuju nggak dengan pendapat saya? Oke guys, berikut hasil video selfie-nya. Dimana Samsung menurut saya ada keunggulan, dia punya fitur hingga perekaman 4K. Sedangkan di Oppo ini maksimal di Full HD. Tapi dia punya bisa fitur video bokeh untuk selfie-nya dan juga untuk kestabilannya. Jadi ini untuk yang jalan biasa. Saya perlihatkan lagi untuk yang kestabilan dan bokehnya di kedua handphone ini. Berikut video selfie yang Oppo ini saya aktifkan AI-nya dan juga kestabilannya. Sedangkan yang Samsung ini Full HD 60 fps. Jadi saya coba kestabilannya sambil lari. Lokasi kita ada di Meteor Cell dan ini lokasinya di Meteor Cell kurang lebih kayak gini. Hasilnya pencahayaannya membelakangi cahaya kayak gini, bagus mana? Oke. Hasil pencahayaan seperti ini. Kita sambil lari dan turun. Nah, untuk stabilannya bagaimana? Saya cobain yang sekarang bokeh dan yang Samsung 4K-nya. Di Samsung ini perekaman 4K, sedangkan di Oppo ini dengan fitur AI aktif, bokehnya aktif. Jadi ya menurut saya ada kelebihan masing-masing. Cuman meskipun terbatas di Full HD, it's okay. Tapi ada fitur-fitur yang seperti ini, jadi bokeh seperti ini. Ini sangat berguna sekali di kedua handphone ini. Menurut kalian bagus yang mana? Tapi kalau dari skin tone-nya, warna kaos saya, nih kalian bisa lihat ada perbedaan lebih natural di Samsung memang. Ini hasilnya. Saya membelakangi. Kelihatan bedanya ya. Untuk suaranya juga kalian silakan komentar di bawah. Dan ini hasil kedua handphone ini guys. Testing pengambilan video di outdoor dan membelakangi seperti ini. Dan ini hasilnya guys. Dari kedua handphone ini kira-kira bagus yang mana? Saya di bawah terik matahari. Dan ini hasilnya. Oke. Awannya, baju saya, silakan sampaikan komentar kalian. Suaranya juga ya nilai. Testing video untuk kestabilannya Ultra Steady Full HD 30 fps, nggak bisa 60. Kita sambil lari. Nah, ini lokasi ada di Meteor Cell, perekaman Full HD 30 fps, kestabilannya. Kita sambil turun lagi. Nah, gimana hasilnya menurut kalian untuk kestabilan Ultra Steady-nya? Ikut video Full HD 60 fps. Ya, sama-sama nggak bisa wide angle kalau pada saat seperti ini ya, udah perekaman nggak bisa wide angle. Tapi kalau seperti ini saya bisa zoom, ini juga bisa kita zoomkan. Nah, kita bisa zoom sambil jalan. Hasilnya ini 10 kali maksimal, kita lihat maksimal 10 kali juga. Nah, menurut kalian hasil zooming Full HD 60 fps bagus mana? Kayaknya lebih getar di Oppo ya. Untuk video wide angle di Oppo Full HD 30 fps, sedangkan di Samsung itu bisa sampai 4K 30 fps. Selama 30 fps kayaknya di Samsung bisa wide angle. Ini hasil wide angle-nya guys. Menurut kalian bagus mana? Cuman ini sama-sama di Full HD 30 fps guys. Untuk suaranya gimana? Wide angle-nya kayak lebih terang di Samsung deh. Di bunga ini gimana? Berikut hasil perekaman 4K 30 fps, dan menariknya kalau 4K di untuk 30 fps nya bisa wide angle di Samsung, sedangkan di Oppo nggak bisa ya. Padahal sama-sama 30 fps, bisa zoom. Kalau zoom sama sih bisa. Dan ini hasil untuk perekaman video 4K nya. Misalkan kalau sambil jalan gimana? Kayaknya lebih goyang di Oppo. Gimana menurut kalian? Iya nggak? Nah, bagaimana guys, dari kalian udah melihat tadi, kalian bisa mendang-mending tadi ini. Dari segi harga memang di Oppo lebih mahal, namun
kalau saya lihat tadi dari beberapa, misalkan dari kualitas layar, kecerahan saturasinya, itu saya suka di Oppo, jujur, dibandingkan si Samsung. Cuman Samsung layarnya juga punya refresh rate sampai 120 Hz. Dari segi desain, kalian suka mana? Ini saya kalau dari segi desain sih saya nggak bisa memaksakan ya. Kalau saya suka sih emang kelihatan elegannya itu di Oppo desainnya. Tapi si Samsung ini punya kelebihan di IP67, sertifikatnya anti air, anti debu. Nah kan bingung. Kemudian dari audio jelas lebih unggul di Samsung. Kemudian dari performa itu cukup surprise banget, dimana Snapdragon seri 7 yang setahu saya dulu, seingat saya dulu seri 7 itu masih bisa rendering 4K, dan di Samsung opsi 4K-nya nggak muncul, sedangkan di Dimensity 900 bisa rendering ke 4K. Dari performa kayaknya dari untuk kita pergunakan rendering unggul di Oppo. Ya, dari kamera kalian juga bisa lihat sendiri head to head-nya. Menurut kalian bagus mana dari kualitas selfie-nya, sama-sama 32 megapiksel. Kemudian kalau dari kamera si Samsung memang mengandalkan 108 megapikselnya, sedangkan si Oppo 64 megapiksel. Tapi unda-undi lagi. Tapi kalau pingin kualitas gambar dengan warna yang natural, di Samsung jawabannya. Di Oppo lebih mempop up, lebih brightness. Nah itu unda-undi banget. Dari skor kalian bisa lihat sendiri, itu skor penilaian saya. Kalian bisa nilai sendiri dari hasil kalian yang lihat sendiri. Ini bagaimana, daripada mendang-mending memang. Kalian punya budget 6 jutaan sampai 7 juta, 7 juta sampai 8 juta. Ada opsi dua handphone ini, ya, dimana punya plus minus masing-masing. Silahkan kalian pertimbangkan sendiri sebelum membeli. Jadi kalau kalian ada di Kota Malang, kebetulan lagi terima THR nih, nah kalian bisa langsung aja ke Meteorsel Malang. Ini ada banyak cabang yang bisa kalian cari, bisa cari di Google ya, Meteorsel gitu. Mana yang terdekat di tempat kalian, itu kalian bisa lihat langsung, datangi langsung aja. Oke, demikian ulasan kedua handphone ini, Samsung A73 5G vs Oppo Reno 7 5G. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye guys.